Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulki Asmadi, NIM 05099816. Saya mahasiswa UT UPBJJ UT Padang. Baiklah, di sini saya ingin menjawab tugas 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Soal yang pertama, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Karena tanpa tujuan komunikasi yang jelas, sulit bagi kita untuk mengharapkan respon yang benar atau yang kita inginkan dalam proses komunikasi. Dan tanpa komunikasi yang jelas, akan terasa sulit bagi kita untuk tahu siapa sasaran kita dalam berkomunikasi dan bagaimana hasil yang akan kita dapat dalam suatu proses komunikasi. Soal yang kedua, kategori adapter yang membutuhkan perhatian dari penyuluh adalah menurut buku BMP dasar-dasar penyuluhan yang saya baca, dari kelima kategori adapter yang membutuhkan perhatian dari penyuluh adalah golongan yang kedua, yaitu penerap dini, kemudian golongan ketiga yaitu penerap awal. Golongan kedua yaitu penerap dini. Golongan ini disebut dengan penerap dini karena memiliki sikap yang lebih cepat atau lebih dini dalam menerima dan menerapkan inovasi dibandingkan dengan orang yang termasuk dalam golongan penerap awal, kemudian penerap akhir atau golongan penolak. Kategori adapter penerap dini ini rata-rata berusia antara 25 sampai 40 tahun. Kategori adapter penerap dini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka lebih cenderung mempraktekkan hal-hal yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua, mereka akrab dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, mereka disegani oleh tetangga. Dan yang keempat, mereka merupakan suatu contoh di lingkungan mereka. Kemudian kategori penerap awal itu merupakan golongan yang lebih lambat dalam mengadopsi teknologi dibandingkan dengan golongan-golongan terdahulu. Tetapi pada golongan ini mereka akan terpengaruh apabila telah melihat bukti dari teknologi yang telah disampaikan. Kategori adapter penerap awal ini biasanya merupakan tokoh masyarakat setempat, kemudian mereka berpendidikan, berpengalaman, dan tingkat sosial ekonominya di golongan sedang. Biasanya penerap awal ini rata-rata berumur lebih dari 40 tahun. Jika tokoh-tokoh penerap awal ini telah melaksanakan anjuran, maka golongan-golongan yang lain seperti golongan penerap akhir dan penolak, mereka akan mengikuti golongan penggerak awal ini. Soal yang ketiga, dari beberapa pendekatan penyuluhan, yang mana yang paling baik? Pendekatan dalam penyuluhan yang paling baik adalah menurut saya yaitu pendekatan konvensional. Dari segi pendekatan penyuluhan pertanian, pendekatan konvensional ini meningkatkan produksi pertanian secara massal, baik itu menyangkut tanaman pangan, kemudian hasil-hasil peternakan, perikanan, perkebunan, maupun peningkatan produk-produk pertanian lainnya. Dari segi sasaran penyuluhan pertanian, pendekatan konvensional ini sasarannya adalah petani secara keseluruhan. Dari segi organisasi penyuluhan pertanian dan cakupannya,
Kegiatan penyuluhan pertanian pada umumnya diorganisasikan oleh Departemen Pertanian. Dari segi metode yang dilakukan, pendekatan konvensional ini sebagian besar merupakan kegiatan anjang sana perorangan, kemudian anjang karya, kemudian anjang sana kelompok tani. Sekian jawaban dari tugas 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.